permasalahan dalam bacaan. Kemudian peletak ilmu tajwid, siapa peletak ilmu tajwid? Secara praktek itu diambil daripada bacaan Nabi SAW. Sebagaimana riwayat daripada Sayyidatina Ummu Salamah. An Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha. Annaha na'atat qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Jadi Sayyidatina Ummi Salamah menyifati cara bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ia membaca Al-Quran? Maka ia mengatakan apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau membaca Al-Quran mufassalatan harfan, memperjelas huruf demi huruf, baik daripada makhrajnya dan sifat-sifatnya, baik sifat lazimah maupun sifat ardhiyah. Kita akan bahas lebih lanjut apa sifat lazimah dan apa sifat ardhiyah, apa makhraj huruf itu. Kemudian secara teori ada beberapa perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakannya Abdul Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan Abdul Qasim Ubaid bin Salam, ada yang mengatakan Khalil bin Ahmad. Kemudian hukum mempelajarinya adalah mempelajari teori ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, teori. Sama dengan ilmu-ilmu lain. Artinya pelajari teori kalau ada di kampung tersebut atau di RW tersebut yang tahu teorinya, maka dia sudah mencukupi orang se-RT tidak berdosa lagi. Karena dia sudah mempelajari namanya ilmu. Itu namanya ilmu hukum, mempelajari suatu ilmu. Kalau ada satu dari antara orang kampung yang bisa secara teori, itu tidak menjadi masalah. Terlepas kewajiban daripada orang lain. Sama dengan fardu kifayah sholat janazah. Kalau ada sebagian orang yang sudah, maka orang lain terlepas. Tapi di sini hukum praktekkan. Itu fardu ain. Walaupun tidak tahu namanya. Karena yang penting adalah prakteknya. Bukan namanya izhar, bukan namanya ikhfa. Karena ikhfa, izhar itu teori. Tapi yang penting ini prakteknya. Prakteknya inilah yang penting bagi setiap orang untuk menerapkan dalam bacaannya. Penerapan ini, walaupun tidak diketahui ilmunya maksudnya tidak diketahui namanya ikhfa, izhar, tapi prakteknya bagus, itu boleh. Dan bahkan fardu ain. Contoh pernah terjadi di Mesir. Ini saya cerita ya. Di Mesir dulu ada orang, kelihatannya orang kampung datang sholat di masjid. Orang dorong-dorong imam. Kebetulan dia yang jadilah naik. Setelah selesai imam, ditanya sama orang, oh Masya Allah Syekh, bacaannya bagus. Ikhfa'nya bagus, iklabnya bagus. Dia bilang, saya nggak tahu apa itu iklab, apa itu ikhfa. Saya baca sesuai dengan apa yang guru saya diajarkan kepada saya. Itu namanya kan tidak tahu teori tapi praktek. Bagus, dan ini yang penting. Karena ada orang yang tahu teori banyak tapi praktek tidak ada. Itu yang bermasalah. Teori itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah prakteknya. Jangan sampai salah baca ketika membaca Al-Quran. Maka dikatakan tadi, mempelajari teori-teorinya, menguasai teori fardu kifayah. Tapi mempraktekkan teori tersebut fardu ain. Harus dari setiap orang membaca Al-Quran dengan bertajwid sebagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun dasarnya yang lain adalah warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil di sini adalah membaca dengan tajwid. Kemudian apa lagi? Dalil lainnya adalah innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Qur'an yang dibaca sebagaimana Al-Qur'an yang diturunkan. Kalau Al-Qur'an diturunkan dengan tajwid, maka dibaca dengan tajwid. Al-Qur'an diturunkan dengan makhraj orang Arab, maka dibaca dengan makhraj orang Arab.
Jangan dibaca dengan makhraj orang yang bukan Arab. Pasti berbeda-beda. Nah, tapi kalau mau menyatu pakai makhrajnya orang Arab. Nah, pasti sama.